Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hatta sekalipun nikmat sakit adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia, hamba Allah paripurna yang sudah seharusnya kita jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan petunjuk-petunjuk kehidupan, agar selamat dunia sampai akhirat insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, izin saya di waktu santai ini, di waktu saya membersamai anak-anak dari sejak pagi tadi, insya Allah saya mau berbagi tentang tema yang sudah saya tuliskan di live ini, yaitu nikah bahagia atau justru nikah sengsara. Masya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan Allah temanin, Allah izinkan melalui lisan saya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi jalan kebaikan, jalan hidayah, jalan keberkahan hidup, sehingga kata-kata, kalimat demi kalimat tidak ada yang sia-sia jika Allah menghendakinya. Baik teman-teman, sahabat semuanya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Tentu bagi orang yang mau menikah, ketika ditanya nikahnya mau bahagia atau sengsara, sudah pasti setiap manusia yang punya akal pikiran, yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tentu bisa membedakan dan memilih tentu nikah untuk bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya teman-teman, sahabat semuanya, bahwa sampai hari ini betapa banyak di antara kita, termasuk saya pribadi, ketika dulu jauh sebelum menikah berharap pernikahan yang saya lakukan, pernikahan yang kami lakukan itu bisa membuat saya bahagia. Bahagia dalam konteks sederhana karena telah menemukan pendamping hidup yang selama ini ditunggu-tunggu. Bahagia dalam konteks bisa mengekspresikan rasa cinta, mengekspresikan rasa suka, mengekspresikan syahwat nafsu kepada lawan jenisnya yang Allah takdirkan hidup bersama kita. Atau justru banyak juga di kalangan kita, para pemuda-pemudi hari ini yang sudah menikah, ternyata keinginannya untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam membangun rumah tangga tidak kunjung dia dapatkan. Hari demi hari, di hari awal pertama pernikahan, di hari kedua, di pekan yang pertama, di bulan yang pertama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata yang didapatkan bukan kebahagiaan. Yang didapatkan justru adalah sebuah kesengsaraan hidup. Ini persoalannya apa teman-teman semuanya? Sangat teringat saya pribadi kepada salah satu guru terbaik saya, termasuk yang kami sering panggil Babe Jamil Az-Zaini, bahwa ilmu itu tidak bisa membuat kita lebih baik. Ilmu yang ada di dalam diri kita tidak mampu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Ilmu yang ada di dalam diri kita yang kita dapatkan selama ini tidak bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Mengapa? Karena hidup ini bukan sekedar bagaimana kita mendapatkan ilmu.
dengan label-label pendidikan, dengan strata pendidikan yang telah kita lakukan. Tapi ternyata yang bisa membuat kita hidupnya itu lebih baik, hidupnya itu menjadi bahagia, termasuk penuh dengan kemuliaan di dalam hidupnya, ternyata yang membuat kita jauh bisa lebih baik itu adalah action, ya, action yang berdasarkan ilmu, gitu. Jadi ilmu itu tidak bisa membuat kita bahagia. Yang bisa membuat kita bahagia itu adalah action berdasarkan ilmu. Kalau kita action tidak berdasarkan ilmu, maka juga hidup kita bisa menjadi sengsara. Sama halnya dalam dunia pernikahan, teman-teman semuanya. Dalam dunia pernikahan yang kita pahami ini adalah bahwa ya, orang yang ingin membangun rumah tangga, tentu dia harus butuh ilmu yang baik, ilmu yang jelas-jelas bisa memberikan manfaat di dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Kalau kita membangun rumah tangga tanpa dilandasi dengan ilmu, maka yang didapatkan adalah kesengsaraan di dalam kehidupan. Maka sangat sederhana sekali, mengapa ada banyak rumah tangga yang hancur, rumah tangga yang tidak harmonis, rumah tangga yang selalu ribut setiap harinya dengan persoalan-persoalan yang sama, bahkan berujung kepada perceraian gitu. Karena sudah pasti bahwa ilmu tidak didapatkan, ilmu tidak dipelajari. Dalam hal ini adalah ilmu dalam membangun rumah tangga. Jangankan orang yang tidak punya ilmu dalam membangun rumah tangga, orang yang sudah belajar jauh-jauh hari, bahkan jauh sebelum dia menikah, ya sudah belajar ilmu seminar berbagai macam seminar, pelatihan gitu, workshop di mana-mana dia ikutin. Bahkan itu pun tidak ada jaminan bisa membuat rumah tangga yang dia bangun itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang bahagia. Nggak ada jaminan tadi. Sebagaimana hal yang tadi saya sampaikan bahwa ilmu itu tidak bisa membuat kita bahagia. Yang bisa membuat kita bahagia itu adalah action berdasarkan ilmu. Action kita bagaimana hari ini? Ya, sudah tahu kayak gini. Ya, ilmunya salah satunya adalah jauhi prasangka. Jauhi latak dof walakal jannah. Jangan engkau marah kepada pasanganmu. Tapi hari ini actionnya kadang kita itu sering marah-marah sama pasangan. Artinya ilmu yang kita dapatkan belum kita terapkan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Ya, Masya Allah. Saya sambil nyantai nih, anak-anak ingin di pantai Bagus Kuning ya. Ingin main-main air di pantai Bagus Kuning. Jadilah, walaupun tidak sampai ke laut ya teman-teman semuanya. Nah itu teman-teman. Ya. Jadi salah satu sebab rumah tangga kita, rumah tangga yang menjadi rumah tangga yang tidak harmonis, rumah tangga yang sengsara, udah pasti karena actionnya tidak berdasarkan ilmu. Dan lagi pula yang kedua teman-teman yang perlu kita pahami bersama bahwa nikah itu bukan untuk bahagia. Sama juga teringat ini kata-kata yang sering dilontarkan, sering diucapkan oleh guru kita semuanya, Ustaz Salim Afillah. Sebagaimana dulu saya pernah mengundang beliau, saya duet dengan beliau bahwa nikah itu bukan untuk bahagia, nikah itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah itu untuk ibadah. Maka kita harus menempatkan pernikahan ini pada posisi yang benar. Ya, nikah itu untuk ibadah, teman-teman. Yang namanya ibadah berarti segenap aktivitas yang kita lakukan dalam hubungan kita bersama pasangan kita, dalam membangun rumah tangga itu berarti semuanya sarana untuk kebaikan. Ya, semuanya harus dibangun di atas dasar kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang sudah Allah tuntun di dalam Al-Quran dan juga diperjelas kembali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melalui aktivitas-aktivitas beliau ketika membangun rumah tangga bersama para istrinya. Ya, jadi nikah itu untuk ibadah. Maka dikatakanlah oleh para guru kita semuanya, para ulama, bahkan para sahabat-sahabat Nabi, bahwa ibadah yang paling panjang, ibadah yang terpanjang itu adalah pernikahan. Hitungannya ratusan hari, berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun. Itulah mulianya pernikahan yang ketika seorang laki-laki melakukan ijab dan qabul bersama calon mertuanya, maka membuat arsy-Nya Allah itu bergetar. Karena betapa besar tanggung jawab yang Allah limpahkan kepada pasangan suami istri, khususnya seorang suami, seorang laki-laki.
Jadi nikah itu bukan untuk bahagia, teman-teman. Nikah itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk melaksanakan misi ibadah di dalam pernikahan itu, maka perlu dimantapkan di dalam diri kita. Yang kita cari apa? Yang kita cari dalam pernikahan sudahlah sesuai dengan apa yang sudah menjadi contoh dari Nabi Muhammad SAW melalui doanya, melalui doa pernikahan itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi kita, ya Allah, kita meminta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pernikahan yang kita bangun. Kita meminta berkah, nilai-nilai keberkahan. Keberkahan itu maknanya adalah ziyadatul khair fi kulli hal. Kita menginginkan berkah di dalam setiap aktivitas pernikahan. Kita menginginkan keberkahan ketika kita berkumpul bersama, ya, bersenda gurau, bahkan ujian sekalipun yang ketika kita diuji dengan kelapangan rezeki, kesempitan rezeki, dihadirkan anak atau diuji belum dapat anak, ditinggalkan oleh pasangan, ditinggal meninggal oleh anak kita, kita menginginkan tetap ada berkah di situ dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nikah itu untuk ibadah. Maka letak bahagia di mana? Seharusnya kita meletakkan kebahagiaan itu bukan lagi menjadi tujuan. Tapi kebahagiaan itu sesungguhnya hanyalah sebuah bonus dari Allah. Hanyalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Atas misi ibadah yang kita lakukan. Ya, fokusnya ibadah. Dan yang kita cari adalah barokah, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sendirinya Allah hujamkan, Allah hadiahkan di dalam diri kita bersama pasangan kita, bersama keluarga kita. Hadiahnya adalah kebahagiaan yang menghujam ke dalam hati, yang nanti memancarkan cahayanya di dalam pikiran kita, sehingga menghasilkan aktivitas-aktivitas yang menggambarkan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah bahagiakan. Masya Allah. Nah itu teman-teman semuanya. Jadi nikah itu adalah ibadah, teman-teman. Maka kalau seandainya ada di antara kita yang sudah menikah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi nikahnya tidak menggambarkan nilai-nilai ibadah, maka sesungguhnya ada yang salah di dalam diri kita. Ada yang salah di dalam agama yang kita yakini kebenarannya. Ya, sudah menikah gitu ya, sudah menikah tapi nggak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Ini rumah tangga mau dibawa kemana, teman-teman? Ini cangbukan diri untuk saya sendiri. Apalagi dulu siapapun di antara kita yang menikahnya, maharnya contoh menggunakan seperangkat alat sholat, ya, bahkan menjadikan Al-Quran sebagai mahar pernikahan. Itu tanggung jawabnya begitu besar sekali, teman-teman semuanya. Kebayang teman-teman, kita menjadikan seperangkat alat sholat, Al-Quran dijadikan sebagai mahar pernikahan. Artinya apa? Kita berniat gitu, membangun rumah tangga, ada sholat ditegakkan di dalamnya, ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Tapi setelah menikah ternyata tidak ada sholat dilakukan. Tidak ada sholat berjamaah bersama istrinya, bersama pasangannya. Tidak ada aktivitas membaca Al-Quran bersama. Ini adalah sebuah kemunafikan yang sangat besar di dalam diri kita. Sebuah kemunafikan antara seorang suami dan istri. Karena mengapa? Dia sudah keluar dari jalur yang benar. Keluar dari jalur hidayah. Padahal ini adalah peluang yang sangat besar yang kita bisa mendapatkan pahala yang sangat luas. Ya. Karena mengapa? Tadi karena nikah itu adalah ibadah yang terpanjang yang ada di dunia ini ketika seorang hamba laki-laki dan wanita disatukan oleh Allah di dalam ikatan pernikahan yang suci. Masya Allah. Jadi nikah bahagia atau nikah sengsara? Maka kita menginginkan nikah yang bisa membuat kita bahagia. Bagaimana caranya kita bisa nikah kita ini bisa membawa kita kepada kebahagiaan? Maka fokusnya kita adalah nikah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya aktivitas-aktivitas ibadah, punya SOP-SOP di dalam membangun rumah tangga. Dan yang kedua, nikah fokus kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nikah fokus untuk ibadah dan yang kita cari adalah barokah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga teman-teman semuanya yang belum menikah pantaskan diri Anda. Yang belum menikah pantaskan diri Anda. Yang belum menikah
pastikan Anda belajar ilmu tentang pernikahan. Ya, karena orang yang melakukan sesuatu tanpa dilandasi dengan ilmu, maka sikap-sikapnya di masa mendatang akan menggambarkan dirinya menjadi orang yang merugi di dalam kehidupannya. Maka menjadi orang yang merugi akan menjadi orang yang sengsara di dalam kehidupannya, karena semua aktivitas yang bisa jadi tidak dilandasi dengan ilmu. Sebagaimana juga yang tadi saya katakan bahwa orang yang sudah belajar ilmu tentang pernikahan saja belum ada jaminan ya rumah tangga yang dibangun bisa menjadi rumah tangga yang baik, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi rumah tangga yang harmonis, terlebih lagi apalah lagi gitu orang yang menikahnya tanpa ada proses belajar di dalam kehidupannya. Baik teman-teman semuanya, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan bisa dijadikan sebagai apa ya, referensi juga. Kalau ada yang baik silakan diambil, boleh di-share, boleh dicatat di resume, yang mau konsultasi juga boleh. Ya, insyaallah. Dan saya juga menyampaikan kepada teman-teman semuanya, bagi semua alumni program sekolah pranikah saya, baik secara offline maupun online, saya doakan semoga tetap ridho, ikhlas dalam rangka untuk menunggu jodoh yang Allah takdirkan untuk teman-teman semuanya. Bersabar, terus berikhtiar iman maksimal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa setiap takdirnya Allah itu adalah baik untuk kita semuanya. Baik teman-teman semuanya yang sudah menikah, saya doakan semoga semakin harmonis, semakin langgeng, semakin kuat dalam berpegangan untuk mengarungi berbagai macam ujian-ujian kehidupan di dalam rumah tangga. Yang belum punya anak semoga disegerakan untuk punya anak ya, Masya Allah. Dan terakhir saya informasikan bahwa saat ini saya fokus berkhidmat di PPA Institute dan saya diamanahkan sebagai marbotnya PPA LC di Palembang. Saya sebagai ketua PPA itu Pola Pertolongan Allah di kota Palembang, dan insya Allah jadwal terdekat kita agendakan pada tanggal 8 Agustus ya, 8 Agustus tahun 2021, itu full day dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam atau bahkan sampai jam nantinya jam 8 malam ya. Program kelas private PPA Pola Pertolongan Allah insya Allah di Grand Atiasa Convention Center di belakang Geria Agung, di belakang rumah dinas Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Masya Allah, ini saya dari pagi udah di sini di Jakabaring ya, nemenin kedua anak saya me time, mumpung masih libur, mumpung juga sepi ya, mumpung lagi sepi kayak gini karena jam-jam kerja, hari-hari kerja bukan hari libur, maka kita manfaatkan untuk bersama dengan anak-anak, ngobrol sama-sama, setor hafalan gitu ya, dan berbagai macam aktivitas yang lainnya. Oke, hati-hati teteh ya, insya Allah tuh. Oke, baik teman-teman semuanya, semoga ada manfaatnya. Ini alhamdulillah bisa live ya, bisa live di akun saya Abu Hasan Abdullah ya. Abu itu artinya bapak ya, Hasan Abdullah itu anak saya yang keempat, namanya Andi Hasan Abdullah ya. Alhamdulillah, kalau di akun yang satunya itu tidak bisa live karena dilarang sama Facebook ya. Terima kasih Facebook yang tetap memberikan saya kesempatan untuk bisa live, bisa diizinkan melalui akun yang ini. Dan kepada teman-teman semuanya, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga ada manfaatnya. Video ini boleh di-share, boleh di-download, dan saya ucapkan terima kasih dan salam ukhuwah, salam kenal untuk semuanya. Yang mau konsultasi ataupun mau mengundang saya dalam program, berbagai macam program, seminar, pranikah atau parenting atau yang lainnya, boleh hubungin WA saya langsung, boleh langsung WA 0812 7844 4491. Saya ulangin 0812 78 44 4491. Sekian teman-teman, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.